C511 berkelahi tanpa alasan. Apa yang barusan kau katakan? Bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan. Mao Dao tersentak sebelum kemudian tertawa terbahak-bahak. Kelompok pasukan khusus yang disebut-sebut itu bahkan tidak bisa melawan saya. Bagaimana mungkin kalian masih bisa membicarakan kekuasaan dengan saya? Topik yang sangat bodoh untuk dibahas dengan seekor katak di dalam sumur. Cukup basa-basinya. Mao Dao, bawakan kakinya. Akan kuberi dia rasa sakit. Akan kubuat kau berlutut dan memohon seperti anjing. Zhuang Bufan menyeringai dan menyilangkan tangannya dengan angkuh, menunggu dari pinggir lapangan agar pelayannya mengurus Chen Xiaobei. Ada sejumlah penonton di lokasi syuting, termasuk sutradara terkenal Feng Yaolun. Mereka semua memasang ekspresi sedih yang sama di wajah mereka. Tampak jelas bahwa mereka membenci perilaku dan sikap Zhuang Bufan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Pengaruh Zhuang Bufan begitu kuat sehingga semua orang terpaksa menutup mata dan telinga terhadap semua yang dikatakan dan dilakukan Zhuang Bufan. Tentu saja, hanya Tang Mengwan yang menjadi pengecualian. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan Chen Xiaobei. Kenapa kau melepas topeng itu? Wajahmu akan terlihat. Mereka akan tahu di mana menemukanmu sekarang. Tang Mengwan menghela napas panjang. Pergi sekarang. Pergi. Pergi. Tidak mungkin bagiku untuk pergi. Mao Dao menggeram dengan niat membunuh yang kuat dan melesat ke arah Chen Xiaobei dengan telapak tangannya siap menyerang. Menyadari kekuatannya sendiri, Chen Xiaobei menolak untuk bergeming. Dengan sekejap, Chen Xiaobei menghindar ke kiri dan meraih pergelangan tangan Mao Dao yang mengayun, menahannya sepenuhnya. Mao Dao tercengang, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika Chen Xiaobei mampu menghindar dari serangannya. Kecepatannya sangat tinggi, dia mampu menghentikan serangan telapak tangan di udara. Hanya ada satu alasan dan alasan itu adalah Chen Xiaobei jauh lebih kuat, jauh lebih cepat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, teriak Mao Dao sambil berusaha melepaskan tinjunya dari cengkeraman Chen Xiaobei. Sayangnya bagi Mao Dao, lengan panjang dan berotot itu tidak bergerak sedikitpun. Cengkeramannya sekuat cakar besi. Bukan cakar besi yang biasa ditemukan di mesin capit di pusat permainan. Bukan. Itu adalah kekuatan yang bisa mengangkat mobil. Cengkeramannya begitu kuat sehingga Mao Dao bisa merasakan tulang-tulangnya hancur. Dengan gerakan cepat dan suara patahan yang keras, lengan Mao Dao patah. Mao Dao segera berlutut karena rasa sakit akibat lengan yang tak dapat disembuhkan itu begitu hebat. ARGH. URGH. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan keringat menetes hingga ke dagunya. Barulah saat itu Mao Dao menyadari perkataan Chen Xiaobei. Namun, sudah terlambat baginya untuk memahami maksud Chen Xiaobei. Kekuatannya benar-benar sesuatu yang tidak dikenal Mao Dao. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Perbedaan antara Chen Xiaobei dan Mao Dao bagaikan matahari dan bulan. Mao Dao tidak akan pernah bisa menyamai Chen Xiaobei karena dia terlalu kuat. Dia berada di level yang jauh berbeda, namun Mao Dao bahkan berani memasang topeng sok jagoan. Seperti semut yang memandang rendah manusia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Xiaobei mengarahkan kakinya ke wajah Mao Dao dan menendang pria itu hingga jatuh ke tanah, menyebabkan pria itu memuntahkan genangan darahnya sendiri. Dalam sekejap, penonton di sekitarnya langsung terdiam. Jantung semua orang pasti berdebar kencang. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Chen Xiaobei bisa mengalahkan pria yang mampu menghancurkan seluruh tim pasukan khusus seorang diri? Di luar dugaan, Chen Xiaobei melanjutkan serangannya. Dia tidak berniat berhenti saat melangkah maju menuju pria yang menjadi akar dari perkelahian yang tidak perlu itu, Zhuang Bufan. Pria itu merasakan testisnya menyusut saat Chen Xiaobei mendekatinya seperti macan kumbang yang mengintai kijang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Bagaimana mungkin seorang pria berani mengangkat tinjunya melawan anggota keluarga Zhuang? Apakah dia tidak mengenal rasa takut? Tidak. Jauhkan dirimu dariku. Zhuang Bufan sangat ketakutan hingga ia kesulitan menahan kencingnya. Namun, sebelum ia sempat membuka mulutnya lagi, Chen Xiaobei dengan cepat meluncur di lantai dan mencekik Zhuang Bufan di udara. Pria setinggi 180 cm itu diangkat seperti anjing mati. Lepaskan aku. Zhuang Bufan kesulitan bernapas dan jelas gemetar ketakutan, namun dia bahkan tidak berusaha untuk berhenti memprovokasi Chen Xiaobei. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku putra Zhuang Sengyun. Aku adik laki-laki Zhuang Bifan. Jika sehelai rambut pun dariku terluka, aku jamin kau akan dicincang menjadi makanan anjing. Sehelai rambut. Tolong, bagaimana mungkin itu cukup? Chen Xiaobei sudah sangat marah. Namun, ketika mendengar nama Zhuang Bifan, amarahnya semakin memuncak. Chen Xiaobei mencengkeram keras Zhuang Bufan dan mengguncangnya dengan keras.
Kemudian, ia mengerahkan kekuatan kaki kanannya dan menendang perut Zhuang Bufan dengan kecepatan supersonik. Tendangan lutut itu begitu kuat sehingga Zhuang Bufan bisa merasakan organ dalamnya hancur, seolah-olah akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Isi perutnya terdorong keluar kedua arah, satu hampir keluar dari mulutnya, dan yang lainnya langsung masuk ke rektumnya. Pria itu berhasil mengencangkan anusnya dengan cukup kuat. Coba katakan sesuatu yang sombong lagi. Silakan. Coba saja. Ayo. Kenapa kau berhenti? Chen Xiaobei memegang keras Zhuang Bufan dan mengangkatnya hingga mendekat ke wajahnya. Izinkan saya berbagi sedikit informasi. Saya sangat suka menghajar orang-orang yang sok jadi preman. Kalian bisa memanggil saudara atau ayah kalian ke tempat ini. Saya tetap akan menghajar mereka habis-habisan. Para pengawal lainnya tidak tega hanya berdiri diam ketika tuan mereka dipukuli seperti anjing. Meskipun tahu bahwa mereka akan kalah, mereka tetap datang. Alih-alih menyerbu perkelahian satu persatu, mereka melompat ke dalam pertarungan bersama-sama. Mungkin mereka berpikir bahwa dengan begitu banyak pukulan dan tendangan, salah satu dari mereka pasti akan melukai lawan. Orang-orang bodoh. Chen Xiaobei mencemooh upaya sia-sia mereka. Ia bahkan terlalu malas untuk bergerak sehingga ia memegang kerah baju Zhuang Bufan dan memutarnya. Asteris duk. Duk. Kedua tinju itu mendarat tepat di mata Zhuang Bufan dan membuat matanya bengkak seperti mata panda. Ark. Bocah sialan. Kau berani-beraninya menjadikan aku tameng manusia. Zhuang Bufan menangis sambil air mata mulai mengalir dari matanya yang bengkak. Pengawal pribadinya sendiri telah memukulinya. Bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini? Tanda tanya. Karena semua pengawal menerjang Chen Xiaobei secara bersamaan, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi dan menarik kembali serangan mereka. Pada saat itu, semua serangan yang ditujukan untuk Chen Xiaobei malah mengenai Zhuang Bufan. Aduh! Wajahku! Bokongku! Lubang anusku! Ketika serangan berhenti, Zhuang Bufan segera berteriak, berhenti. Kalian semua orang bodoh. Berhenti. Para saksi mata lainnya yang menyaksikan keributan itu kesulitan menahan tawa mereka. Namun, mereka melarang diri mereka sendiri untuk melakukannya. Itu lucu sekaligus membuat canggung. Para pengawal segera mundur dari pertarungan ketika mereka melihat apa yang telah mereka lakukan pada tuan mereka. Setiap orang dari mereka merasa ingin bunuh diri saat itu juga. Pilihannya hanya itu atau dikuliti hidup-hidup. Suara apa itu? Apa kau mencoba bersikap sok tangguh? Teriak Chen Xiaobei sambil mengangkat Zhuang Bufan dari tanah. Tidak. Tidak. Aku tidak akan berani. Hiks. Dia menangis terseduh-seduh. Pria itu sudah dewasa, namun ia masih menangis seperti anak kecil setelah dipukuli. Meskipun begitu, itu adalah tindakan yang lebih bijaksana daripada terus menantang Chen Xiaobei dengan kata-katanya. C512-2 si kecil yang menggemaskan akhirnya hadir. Baiklah. Aku bisa memaafkanmu jika kau berhenti bersikap seperti bajingan di depanku. Chen Xiaobei melepaskan Zhuang Bufan dan melemparkannya ke tanah seperti sampah. Zhuang Bufan merasa lega. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bangun, tetapi Chen Xiaobei kembali menendangnya. Apakah aku mengizinkanmu meninggalkan tempat ini? Aku sangat adil. Tadi, kau ingin aku menggonggong seperti anjing, kan? Sekarang, aku ingin kau berlutut di depanku dan menggonggong seperti anjing. Setelah itu, aku akan mengizinkanmu merangkak di tanah dan meninggalkan tempat ini. Zhuang Bufan tercengang-astonished. Dia adalah keturunan keluarga Zhuang. Dia seharusnya memiliki hak istimewa yang luar biasa. Dia pasti akan dipermalukan ketika Chen Xiaobei menyuruhnya menggonggong seperti anjing dan merangkak di tanah. Momen tamparan di wajah itu dipersembahkan untuk Zhuang Bufan dan seluruh keluarganya. Namun, dia ketakutan saat Chen Xiaobei mengalahkannya, ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Jadi, dia tidak berani membantah Chen Xiaobei. Ia segera berlutut di tanah dan mulai menggonggong seperti anjing sambil merangkak menjauh dari Chen Xiaobei. Chen Xiaobei kemudian menatap dingin para pengawal lainnya. Tentu saja, mereka ketakutan. Mereka semua berlutut dan mulai melakukan apa yang dilakukan Zhuang Bufan. Pakan, pakan, pakan. Suara gonggongan menggema di udara. Kerumunan itu tak bisa menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak ketika melihat pemandangan lucu di depan mereka. Hanya ada satu orang yang tidak tertawa melihat mereka. Adikku, kau telah melakukan kesalahan besar kali ini, kata Tang dengan serius. Aku tidak terlalu peduli. Kirim saja pengawal kalian ke rumah sakit dulu. Aku akan mengurus urusanku sendiri, kata Chen Xiaobei dengan tenang. Kemudian dia meninggalkan lokasi syuting. Kerumunan masih tertawa terbahak-bahak. Tak seorang pun menyadari bahwa Chen Xiaobei telah pergi.
Hanya Feng Yaolun yang melihat punggung Chen Xiaobei ketika Chen Xiaobei berjalan menjauh dari mereka. Sungguh tindakan heroik. Inilah yang dilakukan seorang pahlawan sejati. Direktur Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya asisten Huang. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Aktor utama kita cacat. Kurasa seluruh kru film sebaiknya istirahat dulu. Sutradara Feng menghela napas. Lalu dia menyipitkan matanya dan bertanya, oh, benar. Tidakkah menurutmu pemuda itu tampak sangat familiar? Dia memang tampak familiar. Jika tidak, saya tidak akan memilihnya barusan, kata asisten Huang. Pergi dan lihat dia. Dia cukup berani untuk mengalahkan Zhuang Bufan. Dia benar-benar luar biasa. Kembali ke lokasi syuting nomor 66. Wen Yuan masih berakting. Song Qinceng berusaha membantunya dengan segala cara. Dia harus syuting selusin adegan hari itu. Hari itu akan menjadi hari yang sibuk baginya. Awalnya, Chen Xiaobei ingin mengajak mereka berdua makan siang bersamanya. Namun, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk duduk dan makan siang bersama Chen Xiaobei. Kru film memesan makanan untuk mereka. Mereka berdua langsung mulai bekerja setelah selesai makan siang. Chen Xiaobei meninggalkan lokasi syuting ketika melihat mereka berdua sangat sibuk. Ia menelepon Lin Xiang dalam perjalanan pulang. Ponselnya masih mati. Chen Xiaobei mulai khawatir tentangnya. Karena itu, ia menelepon Tetua Chao untuk menanyakan keadaannya. Tetua Chao memberitahu Chen Xiaobei bahwa Lin ditempatkan di tempat yang terlindungi dengan baik. Sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan siang-siang untuk saat ini. Sekarang, aku perlu meningkatkan kekuatan tempurku secepat mungkin. Chen Xiaobei tahu betul bahwa keluarga Zhuang, keluarga Yap, keturunan darah pembawa maut, dan Jepang adalah musuh-musuhnya. Dia akan langsung dikalahkan jika gagal meningkatkan kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, dia ingin mendirikan faksi sendiri 6 hari kemudian. Pada saat itu, Hu Haifeng akan menjadi musuh terbesar Chen Xiaobei. Akan ada musuh-musuh lain yang juga berusaha menghancurkannya secara perlahan. Tampaknya perang faksi besar akan segera terjadi. Renungan. Seseorang dapat mengalahkan musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya jika orang tersebut memiliki kekuatan tempur yang cukup. Bahkan tanah yang berguncang atau langit yang runtuh pun tidak dapat memengaruhi orang tersebut. Jeritan. Chen Xiaobei sedang mengemudi. Ia menginjak pedal rem dengan keras ketika melihat dua orang berdiri di depan mobilnya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat dua anak laki-laki berusia sekitar 16 tahun. Keduanya melihat sekeliling dengan tatapan penasaran. Yang berdiri di sebelah kiri lebih pendek daripada yang berdiri di sebelah kanan. Ia tampak seperti anak laki-laki imut pada umumnya karena fitur wajahnya menggemaskan. Anak laki-laki dengan kulit putih dan lembut ini mengerucutkan bibirnya. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang ingin memeluknya erat-erat. Anak laki-laki yang berdiri di sebelah kanan tampak kurus dan beberapa sentimeter lebih tinggi daripada anak laki-laki yang berdiri di sebelah kirinya. Aura menawan terpancar darinya. Dua gigi depannya sedikit menonjol. Dia juga memiliki tatapan pemberontak. Mungkinkah? Mungkinkah? Chen Xiaobei terkejut. Dia bisa menebak identitas dua anak laki-laki yang berada di depan mobilnya. Dua dari mereka berjalan ke arah Chen Xiaobei ketika Chen Xiaobei ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Apakah kamu Dewa Chen Xiaobei? Keduanya menatap Chen Xiaobei dengan mata mereka yang besar, bulat, dan indah. Kau? Apakah kau Neza Pangeran Ketiga? Chen Xiaobei tahu bahwa Neza itu menggemaskan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Neza semanis itu. Awalnya, Chen Xiaobei mengira Neza adalah seorang perempuan. Ketua kelompok. Bawa aku untuk melakukan hal-hal kotor. Bocah muda yang tampak pemberontak itu benar-benar bersemangat. Matanya masih tertuju pada Chen Xiaobei. Saat itu, Chen Xiaobei tahu bahwa bocah muda pemberontak itu adalah seorang pemain mesum dan berpengalaman. Apakah Anda Hong Hair? Erem. Saya Chen Xiaobei. Masuk ke mobil. Saya akan mengantar kalian pulang dulu. Chen Xiaobei kemudian kembali ke rumah Wolong. Keduanya lebih aktif dan bersemangat daripada Wang Tua. Mereka terus bertanya sepanjang perjalanan pulang ke rumah Chen Xiaobei. Untungnya Jiang Zia telah memberitahu mereka banyak hal tentang bumi sebelum mereka turun ke alam manusia. Jika tidak, Chen Xiaobei akan sangat terganggu oleh mereka. Baiklah. Kita sudah sampai di rumah. Kalian berdua berhenti bertanya. Sekarang giliran saya bertanya. Siapa nama kalian? Chen Xiaobei terdiam. Ia mulai ragu apakah ia adalah pangeran ketiga yang menyebabkan kekacauan di laut dan membunuh beberapa naga. Namaku Tai Niu, Banteng Besi. Blark. Tangan Chen Xiaobei gemetar. Ia hampir saja menabrakkan mobilnya ke lereng gunung.
Ia tak percaya bahwa pemuda setampan itu bernama Tainiu. Chen Xiaobei kemudian berpikir lagi. Nama asli Wang Tua adalah Wang Huseng. Sepertinya para dewa dan monster tidak serius saat memberi nama anak-anak mereka. Chen Xiaobei menenangkan dirinya dan berkata, ini bumi. Jadi, aku perlu mengganti nama kalian berdua di sini. Jika tidak, aku tidak bisa membawa kalian kembali ke rumahku. Kami tidak tahu sama sekali. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Keduanya terdengar cukup tenang tentang perubahan nama mereka. Chen Xiaobei berpikir sejenak dan berkata, Neza, kau dikenal sebagai pangeran ketiga. Kurasa aku akan memberimu nama Li San. Li San Qian. San Qian. Baiklah. Mulai sekarang aku akan dipanggil Li San Qian. Neza tersenyum dan berkata, bagaimana dengan saya? Hong Haier tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sepertinya Hong Haier tidak menyukai nama aslinya. Kau dikenal sebagai Raja Bijak Muda. Kurasa aku harus menamaimu Hong Yin. Hong berarti keras sedangkan Yin berarti pahlawan. Pahlawan. Oke. Aku ingin menjadi pahlawan. Hong Haier senang dengan nama barunya. Kita sudah sampai di rumah sekarang. Bagaimana aku harus memperkenalkan kalian berdua kepada ibuku? Chen Xiaobei menggaruk kepalanya dan berkata, C513 ini tidak berbeda dengan ikan asin. Kakak Xiaobei. Siapa yang memimpin keluarga ini? Ayahmu atau ibumu? Tanya Neza. Biasanya, ibuku yang mengambil keputusan di keluarga ini. Mengapa kamu bertanya? Hehe. Kau kesulitan memperkenalkan kami pada keluargamu, kan? Serahkan saja padaku, kata Neza dengan percaya diri. Jangan bercanda. Ibuku baik, tapi dia tidak akan mengizinkan orang asing sembarangan menginap di rumah kami tanpa alasan yang sah. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Jangan lupa, aku membawa kemampuan bersamaku. Kemudian, ia menabrakkan mobilnya ke Wolong Mansion. Semua orang ada di sana. Ayah Chen Xiaobei dan Jin Liu sedang bermain catur. Murong Tian sedang berkebun. Ibu Chen Xiaobei duduk di kursi merajut sweter di bawah sinar matahari. Xiao Yao duduk di samping ibu Chen Xiaobei untuk belajar merajut. Wang Tua biasanya tidak melakukan siaran langsung di pagi hari. Jadi, dia sedang berjalan-jalan di taman bersama Sirius. Xiaobei masih sama seperti biasanya. Dia tidur di bawah pohon. Pemandangan yang indah dan damai seperti itu membuat Chen Xiaobei merasa rumahnya nyaman. Ibu Chen Xiaobei berhenti merajut ketika melihat dua anak laki-laki yang menggemaskan keluar dari mobil Chen Xiaobei. Xiao Yao berjalan di samping ibu Chen Xiaobei. Para pria lain dalam keluarga memandang Chen Xiaobei tetapi mereka tidak berencana untuk ikut campur. Ibu Chen Xiaobei lah yang akhirnya mengambil keputusan. Lagi pula, mereka terlalu malas untuk mengurus hal-hal seperti itu. Anak siapa ini? Mereka lucu sekali. Ibu Chen Xiaobei selalu menginginkan cucu. Ia senang ketika melihat kedua anak laki-laki tampan itu. Bahkan Xiao Yao pun tertarik dengan penampilan mereka. Keduanya tampak seperti keluar langsung dari manga. Jarang sekali melihat wajah seperti itu. Halo, Bibi. Namaku Li San Qian. Dia Hong Yin. Kami ingin menginap di tempatmu, kata Neza. Ibu Chen Xiaobei terkejut. Ia menyukai keduanya, tetapi tidak logis membiarkan orang asing seperti mereka tinggal di rumahnya. Terlebih lagi, itu adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu dengan ibu Chen Xiaobei. Xiao Yao mengerutkan kening dan berpikir. Kalian harus memberikan alasan yang valid kepada ibu Chen Xiaobei jika kalian ingin tetap tinggal di sini. Tante, kumohon. Neza berjalan ke arah ibu Chen Xiaobei dan memeluk lengan ibu Chen Xiaobei. Dia mengayunkan lengannya sambil menatapnya dengan mata yang penuh perasaan dan bibir yang mengerucut. Dia menggunakan kemampuannya, yaitu bertingkah imut. Pesonanya semakin meningkat ketika dia mengaktifkan keahliannya. Oke. Kalian berdua boleh menginap di tempatku. Biar aku bersihkan kamar untuk kalian berdua. Hati ibu Chen Xiaobei luluh. Ia langsung mengiyakan permintaan mereka tanpa ragu-ragu. Bahkan Xiao Yao pun tertarik dengan kelucuan mereka. Dia berkata, biarkan aku ikut membantu juga. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Kak. Neza tersenyum dan berlari ke arah Chen Xiaobei dengan alis terangkat. Bagaimana menurutmu? Kemampuanku cukup hebat, kan? Chen Xiaobei terdiam beberapa detik dan berkata, sial. Ini adalah kemampuan terbaik untuk mendekati perempuan. Kurasa tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak kemampuanmu. Chen Xiaobei teringat saat Neza mencuri tulang naga hitam iblis. Ayahnya ingin memukul pantatnya, tetapi ada sekelompok dewi yang membelanya. Bahkan para dewi di surga pun tak bisa menahan kelucuannya. Apalagi para wanita di bumi.
Orang-orang hebat memiliki pemikiran yang sama. Hong Haier mengangguk dan berkata, aku sudah bilang pada anak ini tadi bahwa kemampuannya bisa digunakan untuk mendekati perempuan, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Sungguh sia-sia. Sayang sekali. Aku masih muda. Aku tidak bisa mengejar perempuan, kata Neza dengan serius. Otakmu sudah mati. Untunglah kau memutuskan untuk tidak mengejar perempuan manapun. Aku punya satu saingan lebih sedikit. Hehehe. Itu senyum mesum. Siapa yang ingin kau goda kali ini? Neza menyipitkan matanya dan bertanya. Bro Bei, aku mau tanya sesuatu. Ini soal gadis yang berdiri di samping ibumu. Apakah dia pacarmu? Siapa? Murong Xiaoyao. Dia bukan pacarku, tapi aku sarankan kau jangan menggodanya. Kau akan kalah. Haha. Aku suka hal-hal yang menantang. Aku belum pernah kalah sebelumnya sebagai pemain berpengalaman, kata Hong Haier dengan percaya diri. Silakan coba saja. Chen Xiaobei mengangkat bahu dan tertawa. Oke, ayo kita mulai. Tetap di sini dan tunggu kabar baikku. Hong Haier tersenyum dan berjalan masuk ke dalam rumah untuk mencari Xiaoyao. Wang tua. Chen Xiaobei sama sekali tidak peduli dengan Hong Haier. Dia melambaikan tangannya ke arah Wang tua dan berkata, aku ingin kau memberitahu Neza tentang siaran langsungmu. Ajak Neza dan Hong Haier masuk ke bisnis siaran langsung ini secepat mungkin. Selesaikan misinya. Aku tidak ingin Jiang Xia mencariku. Wang tua sangat gembira saat melihat Neza. Sudah cukup lama sejak hari ia datang ke bumi. Ia menjadi lebih bahagia, tetapi ia agak merindukan kehidupan di surga. Wang tua dan Neza mulai mengobrol dengan riang. Chen Xiaobei juga ikut bergabung dalam percakapan mereka. Beberapa menit kemudian, Hong Haier kembali kepada mereka. Ia menangkupkan tangannya ke wajah dan berjalan ke arah mereka dengan kepala tertunduk. Ia tampak seperti seorang prajurit yang kalah. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu kalah? Chen Xiaobei menyeringai jahat. Xiaoyao sangat berani. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ini sangat menakutkan. Terlalu menakutkan. Apakah wanita di bumi ini seseram ini? Hong Haier menurunkan tangannya. Terdapat bekas telapak tangan di wajahnya. Yang kulakukan hanyalah memintanya menjadi pacarku. Lalu dia menamparku tanpa ragu-ragu. Dia menyuruhku pergi, Hicks. Hicks, sungguh mengerikan. Hahaha. Kenapa kau tidak mendengarkan pemain berpengalaman seperti Chen Xiaobei? Pada akhirnya, kau yang akan menderita. Neza tertawa tanpa henti. Ada yang tidak beres. Xiaoyao mungkin galak, tapi dia juga masuk akal. Apa kau melakukan sesuatu yang tidak pantas? Katakan padaku dengan jujur, kata Chen Xiaobei sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Yang kulakukan hanyalah mencoba menamparkan pantatnya dengan tanganku. Pada akhirnya, aku bahkan tidak berhasil melakukannya. Nah, kau memang pantas mendapat tamparan itu. Laki-laki tidak diperbolehkan menamparkan pantat perempuan seenaknya di dunia ini. Seseorang pasti akan menderita jika menamparkan pantat perempuan tanpa izinnya. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Namun, aku tidak akan menyerah untuk menjadi pemain berpengalaman. Aku akan terus berprestasi. Seseorang tidak berbeda dengan ikan asin, satu, jika berhenti mengejar perempuan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di surga. Seorang pria tua yang tampak energi dan luar biasa sedang duduk di atas awan. Seorang pria berwajah hijau dan berambut merah dengan sayap di punggungnya terbang menuju lelaki tua itu. C514 Perencanaan yang mendalam dan kejam. Sisu Jiang, bagaimana kabarmu? Pria berwajah hijau dan berambut merah itu adalah Lei Zhenzi. Ia mempertahankan sayap petir anginnya dan berdiri dengan mantap di atas awan. Di sisi lain, lelaki tua yang duduk di atas awan itu adalah Jiang Xia. Ia mengayunkan lengannya dan sebuah cahaya muncul di udara. Cahaya itu memungkinkan mereka untuk mengamati alam manusia. Semuanya normal. Neza dan Hong Haier telah berhasil dikirim ke alam manusia, kata Jiang dengan tenang. Sisu Jiang, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Mengapa kau memilih Neza dan Hong Haier untuk pergi ke alam manusia? Mereka berdua sangat pintar. Mereka juga cukup tampan. Jadi, mereka lebih dari memenuhi syarat dan cocok untuk menjadi seorang Streamer. Sebentar lagi, mereka berdua akan mampu merekrut banyak murid. Bagaimana mungkin kita menyalahkan Chen Xiaobei? Hehe, Chen Xiaobei punya pemikiran yang sama persis denganmu. Namun, Neza dan Hong Haier sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung. Jiang tersenyum dan berkata, kenapa? Tanya Lei Zhenzi dengan terkejut. Aku sudah melakukan riset tentang hukum di dunia manusia. Anak di bawah umur tidak diperbolehkan melakukan siaran langsung. Aku bisa mencari kambing hitam untuk menyalahkan Chen Xiaobei. Xiaobei jika dia memaksa mereka melakukan siaran langsung.
Haha, begitu. Si Su Jiang sangat pintar. Kecerdasannya luar biasa. Tidak heran penguasa langit primordial sangat menyukaimu. Jiang mengelus janggutnya dan tersenyum. Sepertinya dia mengendalikan semuanya dengan baik. Bagaimana jika mereka memilih untuk tidak melakukan layanan streaming untuk merekrut pengikut? Hehe, memilih untuk tidak melakukan siaran langsung. Katakan padaku, apa yang bisa dilakukan oleh seorang idiot yang hanya bisa bertingkah imut dan anak mesum untuk merekrut murid? Terlalu cerdas. Kita bisa menyalahkan Chen Xiaobei karena tidak membantu mereka merekrut murid setelah beberapa waktu. Saat itu, dia akan merasakan tamparan di muka. Lei mengacungkan jempol kepada Jiang setelah mendengar rencananya. Hehe, kita harus memberinya pelajaran. Jangan macam-macam dengan Chanisem. Kita akan membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan kepada kita. Jiang tersenyum. Tatapannya memancarkan aura jahat. Keduanya berencana untuk membalas dendam kepada Chen Xiaobei atas apa yang telah dilakukannya, tetapi Chen Xiaobei tidak tahu apa-apa tentang itu. Chen Xiaobei dan Wang Tua tidak tahu bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk melakukan streaming. Keduanya mencurahkan segenap hati mereka untuk melatih Neza dan Hong Haier agar menjadi streamer paling populer. Sayangnya, keduanya sama sekali tidak tertarik pada streaming. Semangat mereka untuk bermain game tidak sekuat Wang Tua. Neza mengeluh bahwa Mobile Legends terlalu sulit dimainkan setelah mempelajarinya dari Old Wang dalam waktu singkat. Dia bahkan tidak bisa duduk tenang selama 3 menit untuk mempelajari permainan itu. Dia sangat menikmati sebagian besar waktunya bermain dengan Xiaobei dan berjalan-jalan dengan Sirius. Di sisi lain, Hong Haier memanfaatkan kesempatan untuk mencari streamer wanita cantik ketika Chen Xiaobei menginstruksikan dia untuk belajar menggunakan perangkat lunak streaming. Dia menolak untuk berhenti menonton streamer wanita tersebut, berapa kali pun Chen Xiaobei mencoba membujuknya. Keduanya mengadu kepada ibu Chen Xiaobei setelah Chen Xiaobei memarahi mereka. Sehari berlalu sebelum mereka menyadarinya. Sial, kapan mereka akan menjadi streamer populer? Ini sangat membuat frustrasi. Kurasa aku tidak bisa menemukan ide apapun untuk membantu mereka sekarang. Sebaiknya aku biarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka suka. Pil yang kubuat seharusnya selesai besok. Aku punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Keesokan paginya, Chen Xiaobei bergegas ke Gunung 100 Binatang. Salam, Tuan. Saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Feng Qingyang membawa 100 prajurit Yin bersamanya untuk menunggu Chen Xiaobei di pintu masuk. Bagus. Ikutlah denganku. Chen Xiaobei menggunakan pikirannya untuk memerintahkan 100 prajurit Yin itu kembali ke sangkar roh. Setelah itu, Kacang Pendeta Agung juga kembali ke karung secara otomatis. Feng Qingyang terpukau setelah menyaksikan pemandangan magis yang terjadi di depannya. Kemudian mereka menuju ke ruangan tempat Chen Xiaobei menempatkan tungku pembuatan pil surgawinya. Feng Qingyang terkejut. Dia sangat berpengetahuan. Dia tahu apa yang Chen Xiaobei coba lakukan. Dia berkata, Tuan, apakah Anda sedang meracik pil? Ya, kata Chen Xiaobei sambil mengangguk santai. Ya Tuhan. Aku tak percaya kau seorang alkemis. Ini adalah pekerjaan paling langka di dunia ini. Tubuh Feng Qingyang bergetar tak terkendali. Kekagumannya terhadap Chen Xiaobei semakin bertambah. Chen Xiaobei tetap tenang. Dia menunjuk ke kuali giok hijau dan berkata, aku sedang meracik pil bernama pil peningkat kehidupan Tai. Aku akan memberikannya kepadamu jika pil yang berhasil kubuat melebihi harapanku. Pil ini dapat membantumu memulihkan kultivasimu. Memulihkan budidaya. Mata Feng Qingyang terbelalak lebar. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Chen Xiaobei kepadanya. Kultivasi adalah hal terpenting bagi setiap elit di Jianghu. Yang lemah pasti akan dimangsa oleh yang kuat di Jianghu. Itu adalah karma yang menyebabkan kultivasi Feng Qingyang dihancurkan oleh Chen Xiaobei. Dia diberkati jika Chen Xiaobei memutuskan untuk memulihkannya untuknya. Saat itu, Feng Qingyang merinding sekujur tubuhnya. Ia pernah dikenal sebagai pahlawan legendaris dari fraksi iblis di barat dan utara Jianghu. Namun, ia tahu bahwa menjadi murid Chen Xiaobei adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati Chen Xiaobei apapun yang terjadi. Guru, terimalah rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya. Feng Qingyang sangat gembira hingga ia berlutut di depan Chen Xiaobei. Jangan terlalu bersemangat. Ini kan pertama kalinya saya membuat pil. Saya tidak tahu berapa banyak pil yang bisa saya produksi. Saya mungkin gagal. Chen Xiaobei kemudian mengeluarkan seni penyamaran dan menyerahkannya kepada Feng Qingyang. Ini adalah hadiah atas kerja keras yang telah kamu lakukan beberapa hari terakhir. Kamu boleh menyimpannya.
Feng Qingyang menelan ludah saat melihat Chen Xiaobei mengambil sebuah benda entah dari mana. Dia mengambilnya dari Chen Xiaobei dan membenturkan kepalanya ke tanah sambil berlutut. Baiklah. Kudengar hanya ada 3 jenis hasil yang bisa didapatkan dari pembuatan pil. Hasil terburuknya adalah seluruh tungku berisi limbah medis. Baunya mengerikan setelah proses pembuatan selesai. Guru, sepertinya seluruh prosesnya berjalan cukup lancar. Kurasa kali ini sukses besar. Biasanya, hanya 3 pil yang bisa didapatkan jika proses pembuatannya berhasil. Peluang mendapatkan hasil ini sangat besar. Terakhir, sangat jarang mendapatkan lebih dari 3 pil. Sangat jarang sehingga alkemis biasa gagal mencapai hasil ini seumur hidup mereka. Bahkan alkemis tingkat atas seperti Huang Fumumin harus menunggu beberapa tahun sekali untuk mencapai hasil seperti ini. Dia akan memamerkannya setiap saat. Dia ingin tahu bahwa dia terampil. Feng Qingyang adalah seorang elit Jianghu yang berpengalaman. Dia mengetahui semua hal tentang Jianghu lebih baik daripada kebanyakan orang. Aku menantikan hasilnya setelah mendengar penjelasanmu. Seberapa besar jarak antara aku dan alkemis tingkat atas di Jianghu? Tanya Chen Xiaobei sambil bercanda. Aku tak berani berspekulasi. Feng Qingyang membungkuk dan menjawab. Hehe. Mari kita tunggu hasilnya. Penutup kuali giok hijau perlahan diangkat. Kilatan cahaya prismatik langsung memenuhi ruangan. Aroma pil itu cukup kuat untuk menyebar ke setiap sudut ruangan. Sangat menyegarkan saat menghirupnya. Fakta bahwa Chen Xiaobei berhasil meracik pil tersebut pada percobaan pertamanya sungguh mengesankan. Seluruh Jianghu akan terguncang jika Chen Xiaobei berhasil memproduksi lebih dari 3 pil sekaligus. Beberapa detik kemudian, cahaya prismatik itu menghilang dan suhu kuali kembali normal. Chen Xiaobei dan Feng Qingyang berjalan menuju kuali. Keduanya terkejut ketika melihat jumlah pil di dalam kuali itu. 1, 2, 3, 9. Ya Tuhan! 9 pil dalam satu proses pembuatan. Ini gila. Chen Xiaobei tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gila. Ini benar-benar gila. Alkemis sangat langka di dunia ini. Sebenarnya, tingkat keberhasilan meracik pil juga tidak terlalu tinggi. Apalagi menghasilkan lebih dari 9 pil sekaligus. Hasil ini sangat langka. Rekor terbaik alkemis tingkat atas kita, Huang Fumumin, hanya berhasil menghasilkan 6 pil sekaligus selama 50 tahun meracik pil. Guru, Anda terlalu terampil. Legendaris. Chen Xiaobei merasa senang setelah mendengar pujian dari Feng Qingyang. Cepat atau lambat, dia akan mampu melampaui Huang Fumumin dan menjadi ahli alkimia terbaik di dunia ini. Dengan bantuan hati cendekiawan, Chen Xiaobei berhasil menguasai seni meracik pil. Kemudian, dia berhasil mengendalikan api dengan api transmogrifikasinya. Akhirnya, benda spiritual, kuali giok hijau, jelas merupakan faktor terbesar yang berkontribusi pada kesuksesannya. Itulah hasil yang diharapkan Chen Xiaobei sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka akan sesukses ini. Itu keberuntungan. Selain semua benda spiritual, keberuntungan adalah salah satu alasan terbesar Chen Xiaobei berhasil melakukan ini. Keberuntungan Chen Xiaobei meningkat 4.000 kali lipat pada malam sebelumnya. Izinkan saya melihat jumlah pil pembakar tulang. Jumlah pil menentukan keefektifan keberuntungan saya. Chen Xiaobei segera berbalik. Dia akan merasakan efek keberuntungannya tak lama setelah keberuntungannya meningkat. Setelah itu, keberuntungannya hanya akan berfungsi sebagai angka. Efeknya masih ada, tetapi tidak begitu jelas lagi. Dengan melihat jumlah pil pembakar tulang, Chen Xiaobei dapat menghitung efektivitas keberuntungannya. Dia dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan beberapa perbandingan di masa mendatang. 1, 2, 3, 12. Sial. Ada 12 pil pembakar tulang. Jumlah ini 2 kali lipat dari rekor terbaik Huang Fumumin. Luar biasa. Chen Xiaobei sangat gembira ketika membuka tungku penempaan surgawinya. Sebelumnya, ia merasa sulit untuk melampaui Huang Fumumin setelah mendengar Yap Liangchen bercerita tentang kisah legendaris alkemis tingkat atas. Ia menyadari bahwa alkemis tingkat atas pun tidak dapat dibandingkan dengannya setelah melihat jumlah pil yang dihasilkannya. Huang Fumumin bukanlah gunung. Ia hanyalah bukit kecil yang dapat dengan mudah dilampaui. Seharusnya tidak ada alkemis lain yang dapat dibandingkan dengan Chen Xiaobei karena ia telah melampaui Huang Fumumin. Chen Xiaobei dapat mendominasi jalur pembuatan pil mulai saat itu. Tentu saja, Chen Xiaobei tahu bahwa anggota grup amplop merah adalah orang-orang yang membantunya melampaui Huang Fumumin. Tanpa kuali dan resep pil, Chen Xiaobei hanyalah orang biasa. Akan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang alkemis yang sukses. Sementara itu, Feng Qingyang menatap Chen Xiaobei dengan kagum, tak bisa berkata-kata. Chen Xiaobei seperti dewa baginya saat itu.
Tenanglah. Aku ingin kau mengonsumsi pil peningkat kehidupan Tai. Aku ingin mengamati khasiatnya. Chen Xiaobei mengeluarkan pil dari kuali dan meminta Feng Qingyang untuk meminumnya. Kemudian, ia memegang lengan kiri Feng Qingyang untuk memeriksa denyut nadinya. Denyut nadimu berubah. Pilnya sudah bekerja di tubuhmu sekarang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chen Xiaobei segera. Aku merasa seperti ada api yang membakar tubuhku sekarang. Panas sekali. Benar sekali. Pil setengah dewa ini akan membantumu memulihkan dantianmu. Segera, semua kekuatan tempurmu akan kembali jika kamu berhasil mengumpulkan cukup ki sejati untuk dirimu sendiri. Ini luar biasa. Guru, terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kau lakukan untukku. Dia tidak pernah menyangka akan mampu memulihkan kekuatan bertarungnya. Chen Xiaobei menjadi penolong terbesarnya. Berdiri tegak. Aku tidak mau kau berlutut di depanku lagi. Chen Xiaobei memegang Feng Qingyang dan terus memeriksa denyut nadinya. Guru, apa itu pil setengah dewa? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semua pil ini diracik berdasarkan resep yang saya terima dari para dewa. Tidak ada bahan ilahi di bumi. Karena itu, saya harus menggantinya dengan bahan obat biasa di bumi. Maka, saya menyebutnya pil setengah dewa. Ya Tuhan, aku tak percaya kau memiliki resep pil surgawi. Feng Qingyang menelan ludah. Kekagumannya terhadap Chen Xiaobei meningkat berlipat ganda sekali lagi. Setengah jam kemudian, Chen Xiaobei sampai pada sebuah kesimpulan. Baiklah. Aku jamin dantianmu sudah pulih sepenuhnya. Kau harus pergi dan berlatih dengan ki sejati di gunung ini. Pulihkan semua kekuatan tempurmu secepat mungkin. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Setelah itu, Chen Xiaobei membawa semua pil itu bersamanya dan meninggalkan gunung 100 binatang. Terima kasih, Guru. Semoga perjalananmu aman. Feng Qingyang segera bergegas ke inti gunung 100 binatang untuk berlatih. Tidak ada formasi untuk mengumpulkan ki sejati di gunung itu. Karena itu, seluruh proses pelatihan pasti akan melambat. Feng Qingyang hanya berharap dia bisa pulih sepenuhnya dalam 6 hari. Dia ingin membantu Chen Xiaobei untuk menakut-nakuti semua faksi kecil lainnya ketika Chen Xiaobei mendirikan faksinya sendiri 6 hari kemudian. Di sisi lain, Chen Xiaobei sudah meninggalkan gunung. Dia akan menjual semua pil itu secepat mungkin. Saat itu, Chen Xiaobei membutuhkan uang untuk membeli banyak batu giok kelas atas untuk membangun formasi teka-teki. Setelah itu, dia bisa menggunakan uang itu untuk membeli lebih banyak bahan obat untuk membuat lebih banyak pil. Tak perlu dikatakan, jalan menuju uang terbentang di depan Chen Xiaobei. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Tianhe, Tetua Yang, Tetua Fang, Yap Liang Chen, dan Tetua Chao. Mereka adalah orang-orang yang dikenal Chen Xiaobei di kota naga. Mereka pasti cukup kaya untuk membeli semua pil itu. Chen Xiaobei tidak perlu khawatir tidak ada yang membeli pil super ampuhnya. Setelah berdiskusi, mereka semua memutuskan untuk bertemu di sebuah klub pribadi pada malam hari. Alasan pertemuan di malam hari dan bukan pagi hari adalah karena orang kaya di belakang tetua yang harus menggunakan jet pribadi untuk sampai ke sana. Waktu berlalu begitu cepat. Chen Xiaobei menggunakan waktu luangnya untuk membuat beberapa perencanaan. Tamu pertamanya tiba tepat setelah ia selesai makan malam. C516 pria terbesar di negara ini. Xiaobei. Kakekku tidak bisa datang. Aku di sini untuk menggantikannya. Tamu pertama Chen Xiaobei adalah Chao Zhenyang. Keduanya pernah memiliki beberapa konflik di antara mereka. Itu bukan hal yang serius. Chao Zhenyang memandang Chen Xiaobei secara berbeda setelah insiden Poseidon. Pada akhirnya, keduanya memutuskan untuk melupakan masa lalu dan membangun hubungan yang lebih baik. Chao Zhenyang memanggil Chen Xiaobei sebagai Bro Bei dan Chen Xiaobei memanggilnya Bro Chao. Saya bisa mengerti. Tetua Chao adalah orang yang istimewa. Tidak pantas baginya datang ke tempat seperti ini. Masuk dan duduklah dulu. Saya masih menunggu yang lain datang. Chao Zhenyang mengikuti Chen Xiaobei dan memasuki klub pribadi tersebut. Ia pun bertanya, jujur saja, apakah kau benar-benar seorang alkemis? Kenapa? Kau tidak percaya padaku? Tanya Chen Xiaobei sambil tersenyum. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja aku merasa sangat sulit untuk mempercayai kenyataan bahwa kau adalah seorang alkemis. Kau terlalu muda untuk menjadi seorang alkemis. Apalagi seorang alkemis. Kau bahkan tidak layak menjadi murid seorang alkemis. Nanti saya akan membiarkan hasilnya yang berbicara. Saya akan mengungkapkan kebenarannya setelah semua orang berkumpul. Bagaimana kabar Sixiong? Apakah dia baik-baik saja? Chen Xiaobei mengganti topik pembicaraan. Sixiongmu, Xiang Yu.
Dia melakukannya dengan sangat baik. Bukannya kamu tidak tahu kemampuannya? Cao Zhenyang terkejut ketika Chen Xiaobei mengajukan pertanyaan itu. Ada rasa hormat yang terpancar dari matanya. Ceritakan lebih lanjut. Chen Xiaobei tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan Xiang Yu baru-baru ini. Cao Zhenyang kemudian mulai menceritakan semuanya tentang Xiang Yu. Xixiong Mu. Dia berhasil membuat namanya terkenal dengan mengalahkan semua prajurit berpengalaman di Thunder Kirin dalam waktu 3 hari. Dalam seminggu, dia berhasil mengalahkan semua instruktur. Sekarang, semua orang menganggap Xiang Yu sebagai bos besar mereka. Dia telah mendapatkan rasa hormat semua orang di Thunder Kirin. Setelah itu, dia ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa misi. Dalam setengah bulan, dia berhasil memecahkan semua jenis rekor di Thunder Kirin. Dia bahkan memecahkan rekor jenderal selama 20 tahun. Oh ya, jenderal kita juga berada di fase puncak tahap nirwana sejati. Dia adalah elit terkuat kedua dalam peringkat Dewa Perang Tiongkok. Dia dikenal sebagai Dewa Petir Kirin. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya selama masa perang. Jadi, dia dapat dianggap sebagai salah satu kontributor terbesar bagi negara kita. Coba tebak. Xiang Yu dibujuk oleh beberapa elit di Thunder Kirin untuk menantang jenderal kita. Aku sampai terkejut. Tidak ada orang lain di Tiongkok yang cukup berani untuk menantang jenderal kita. Xiang Yu adalah yang pertama. Bahkan pendekar pedang suci, Liu Xiyuan dari fraksi Xuanjian yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat Dewa Perang pun tidak cukup sombong untuk melakukannya. Pada akhirnya, jenderal kita harus menolak tantangan tersebut. Ia tidak ingin mengecewakan Xiang Yu jika memenangkan pertempuran. Di sisi lain, ia tidak ingin merasa malu jika kalah dalam pertempuran. Jadi, cara terbaik untuk menghindari dua hasil buruk ini adalah dengan menolak pertempuran. Untungnya, Xiang Yu adalah tipe orang yang cukup cerdas untuk mengetahui alasan di baliknya. Jadi, ia tidak pernah menantang jenderal kita lagi. Jika tidak, aku khawatir jenderal kita mungkin akan melakukan sesuatu yang gila jika Xiang Yu memaksanya. Bulan lalu kami berada di Dongbei. Kami mengadakan latihan perang pasukan khusus dengan Rusia. Saat itu, pasukan kami sedang kalah. Komandan kami siap menyerah. Tepat ketika komandan Rusia ingin merayakan kemenangan mereka, Xiang Yu muncul entah dari mana. Dia mengalahkan pasukan Rusia sendirian. Komandan Rusia sangat marah karena Xiang Yu berhasil membalikkan keadaan. Karena itu, Xiang Yu dianugerahi penghargaan tertinggi oleh komandan kami. Lalu, kami mengetahui bahwa Xiang Yu mengejar seekor rusa sebelum latihan. Dia pergi ke hutan, membunuh, dan memasak rusa itu. Setelah itu, dia tidur nyenyak sebelum kembali ke medan perang. Dia benar-benar pemberontak. Thunder Kirin pasti akan mengusir orang itu dari pasukan jika orang lain yang melakukannya. Namun, para petinggi komando bahkan tidak menyalahkannya. Mereka bahkan memujinya karena telah mengalahkan semua musuh sendirian. Ia diberi gelar Jenderal Negara. Seseorang bisa benar-benar frustrasi jika terus membandingkan diri dengan orang lain. Semua prajurit elit berpengalaman, termasuk saya, hanya bisa iri padanya. Cao Zhenyang seperti orang yang banyak bicara ketika membicarakan Xiang Yu. Dia benar-benar bersemangat. Dilihat dari detail yang diceritakannya kepada Chen Xiaobei, dia pasti telah menceritakannya kepada banyak orang. Xiang Yu adalah kebanggaan dan kejayaan seluruh Thunder Kirin dan dia tidak sabar untuk membagikannya kepada orang lain. Chen Xiaobei sangat senang setelah mendengar apa yang terjadi pada Xiang Yu di Thunder Kirin. Dia berharap suatu hari nanti dia juga bisa sekuat Xiang Yu. Xiaobei, kamu harus bekerja lebih keras. Kamu masih jauh dari level Xixiong. Aku tahu itu. Aku akan menjadi lebih kuat. Itu harus. Chen Xiaobei menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh tekad. Sebenarnya, Chen Xiaobei tidak pernah berhenti menjadi semakin kuat. Setelah obrolan panjang, semua tamu yang diundang Chen Xiaobei akhirnya tiba. Yap Liang Chen Xiaobei dan kakeknya, Yap Xiang Yu, tiba lebih dulu. Keduanya adalah penggemar berat Chen Xiaobei. Jadi, mereka diatur untuk duduk bersama Cao Zhenyang. Setelah itu, seorang tetua berusia 60 tahun dan seorang pemuda berusia 20-an tiba. Yap Xianghu langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Yap Liang Chen untuk menyambut mereka. Kakak Yunlin, sudah lama kita tidak bertemu. Apakah kau masih ingat aku? Yap Xianghu tersenyum lebar dan berkata. Yap Liang Chen terkejut. Dia belum pernah melihat kakeknya bersikap begitu sopan dan ramah kepada orang lain. Orang itu pasti lebih berpengaruh daripada keluarga Yap. Oh, saudara Yap. Tetua itu tersenyum. Sepertinya auranya lebih kuat daripada semua tamu lainnya. Kalian saling kenal, tanya Chen Xiaobei dengan penasaran. Izinkan saya memperkenalkan Anda.
Ini adalah orang terkaya di Provinsi Zhong, Li Yunlin. Keluarga Li memiliki setidaknya 300 miliar. Mereka selalu masuk dalam daftar Forbes setiap tahun. Yap Liangchen terkejut. Total aset keluarga Yap sekitar 20 miliar. Kekayaan mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Li. Bahkan Cao Zhenyang pun tak kuasa menoleh dan memandang mereka. Ia mempertimbangkan untuk berteman dengan mereka. Chen Xiaobei adalah satu-satunya di antara kerumunan yang masih mampu menjaga ketenangannya. Dia memasang senyum dan menatap pemuda yang berdiri di samping Li Yunlin. Bolehkah saya tahu siapa ini? Chen Xiaobei mengajukan pertanyaan itu karena ia menyadari pemuda itu terus mengamatinya. Oh, dia adalah anak yang telah meninggal dari keluarga kita, kata Li Yunlin. Reaksinya agak aneh. Nama saya Li Xiang. Pemuda itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Chen Xiaobei. Saya Chen Xiaobei. Chen Xiaobei menjabat tangannya. Kemudian ia mengatur agar mereka berdua duduk di meja yang agak terpencil. Setelah itu, Tetua Fang tiba. Ia juga membawa dua orang bersamanya. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, Wei Su. Logatnya terdengar seperti berasal dari Hong Kong. Ia pastilah orang super kaya yang pernah didengar Chen Xiaobei sebelumnya. Pria tua energi lainnya dikenal sebagai Tuan Wei Ma. Setelah mereka duduk beberapa saat, Wei Su bertanya dengan tidak sabar, di mana sang alkemis? Mengapa dia tidak ada di sini? Waktuku sangat berharga. Berani-beraninya kalian menyuruhku menunggu. Aku sang alkemis. Kau bisa pergi kalau tidak mau menunggu, kata Chen Xiaobei sambil tersenyum. Wei Su tampak kecewa setelah mendengar klaim Chen Xiaobei. Sementara itu, Li Yunlin dan Li Xiang mengerutkan kening. Sebenarnya, mereka berdua memiliki niat lain selain membeli pil-pil itu. Apapun alasannya, mereka tidak bisa mempercayai klaim Chen Xiaobei. Bahkan Yap Xianghu dan Cao Zhenyang pun sulit mempercayai Chen Xiaobei. Chen Xiaobei hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia tampak seperti mahasiswa. Bagi para tamu, Chen Xiaobei jauh dari seorang alkemis. Beraninya kau menyebut dirimu seorang alkemis. Wei Su menatap Chen Xiaobei dengan tajam. Kemudian, ia membuka lengannya dengan hormat dan menunjuk ke arah orang yang lebih tua di sampingnya. Dialah sang alkemis sejati. Ia dipenuhi dengan pengetahuan tentang yin yang dan bagua. Ia juga seorang ahli dalam ilmu pengobatan. Hampir semua orang di Hong Kong pernah mendengar namanya. Pengaruhnya di Hong Kong begitu besar sehingga seluruh pulau akan gemetar ketakutan ketika ia marah. Semua orang menoleh dan memandang tetua setelah mendengar pernyataan Wei Su. Namun, tetua Ma tetap terlihat tenang. Dia tidak menjadi sombong setelah Wei Su memujinya. Kemungkinan besar, dia sudah muak mendengar semua pujian menjilat itu. Dia memang terlihat seperti salah satu orang bijak yang duduk di puncak gunung. Dilihat dari komentar Wei, tetua Ma pastilah seseorang yang berpengaruh dan terhormat di Hong Kong. Kakek. Apakah tetua itu benar-benar sehebat itu? Pernahkah kakek mendengar tentang dia sebelumnya? Tanya Yap Liangchen pelan. Dia sangat penasaran. Bahkan Cao pun memperhatikan percakapan mereka. Tentu saja, aku pernah mendengar namanya sebelumnya. Dia adalah seorang alkemis berpengalaman yang terkenal dan terhormat. Dia memiliki 8 resep pil. Dia dikenal sebagai Tuan 8 terunggul. Tidak lama setelah menjadi alkemis, Huang Fu Mumin mengajarinya rahasia meracik pil selama beberapa waktu. Keterampilannya dalam meracik pil meningkat pesat. Tentu saja, dia menjadi sangat terkenal di Jianghu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, kaki anak seorang politisi patah karena ulah seseorang. Tulang di kakinya hancur total. Namun, ia berhasil memulihkan mobilitasnya setelah meminum pil yang diberikan oleh Tetua Ma. Sejak saat itu, Tetua Ma menjadi sangat kuat. Banyak pengusaha kaya memperlakukannya seperti dewa mereka. Yap Liangchen dan Cao Zhenyang terbelalak setelah mendengar kisah-kisah dari Tetua Ma. Semuanya terasa begitu sulit dipercaya bagi mereka. Ini gila. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembuhkan tulang yang hancur, seru Yap. Tetua Ma adalah guru sejati. Jelas sekali bahwa Wei Su takut ditipu. Jadi, dia mengajak Tetua Ma untuk ikut bersamanya, kata Yap Xianghu. Sepertinya Xiaobei sedang dalam masalah besar. Tetua Ma akan tetap melakukan pemeriksaan meskipun Chen Xiaobei menunjukkan pil yang dijanjikannya kepada kita sebelumnya. Pada saat itu, dia pasti akan dikritik oleh Tetua Ma. Semua tamu di ruangan itu bisa mendengar percakapan mereka karena ruangan itu sendiri agak kecil. Li Yunlin dan Li Xiang mengangguk pelan. Mereka berdua pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Mereka tahu Tetua Ma adalah seorang alkemis yang sangat terampil. Di sisi lain, Tetua Yang dan Tetua Fang menghabiskan seluruh hidup mereka berurusan dengan bahan-bahan obat tradisional.
Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Mereka berdua berharap bisa menjadi seorang alkemis suatu hari nanti. Namun, sangat sulit untuk mencapai impian mereka. Karena itu, mereka hanya bisa mengagumi semua alkemis terampil di Jianghu. Wei Su seperti bayi kecil yang sombong. Seolah-olah dia sedang pamer kepada para tamu bahwa dia cukup kaya dan berkuasa untuk mengajak Tetua Ma ikut bersamanya. Tetua Ma tetap tenang seperti biasanya. Namun, dia terharu ketika orang banyak membicarakan Huang Fumumin. "Nak, kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu gemetar mendengar nama besar Tetua Ma? Masih mau pura-pura tegar di depan kami? Hahaha. Aku tak mau mengulanginya lagi. Sudah kukatakan kau bebas keluar dari tempat ini seperti bola jika kau masih tidak percaya." "Seperti bola? Sialan kau. Bajingan keparat. Berani-beraninya kau menyuruhku dan Tetua Ma keluar. Aku sarankan kau jangan bersikap sombong di depan kami. Kalau tidak, aku bisa membuat hidupmu sengsara." "Aku tidak akan mengulangi hal yang sama 3 kali, kata Chen Xiaobei dingin. Dia sama sekali mengabaikan Wei Su. Chen Xiaobei tidak keberatan menamparnya beberapa kali jika dia terus memprovokasinya. Wei Su benar-benar marah. Dia ingin terus memarahi Chen Xiaobei. Namun, dia dihentikan oleh Tetua Ma. Tetua Ma menyipitkan matanya, melirik Chen Xiaobei dan berkata dengan tenang, "Ada pepatah, biasanya orang yang sombong memiliki bakat yang luar biasa. Anak muda, kau bisa mengeluarkan pil-pil itu jika kau seorang ahli alkimia. Aku tidak keberatan memberikan pendapatmu tentang pil yang kau racik. Itu akan menjadi hal yang baik bagiku." Para tamu mengangguk. Mereka terkesan dengan karakter Tetua Ma. Tetua Ma adalah orang yang sangat baik. Dia tidak merendahkan dirinya untuk berada di level yang sama dengan pemuda itu. Dia bahkan menawarkan untuk mengajari pemuda itu. Ini benar-benar mengagumkan. Li Yunlin mengacungkan jempol kepada Tetua Ma. Lin Yunlin adalah orang terkaya di Provinsi Zhong. Dia jarang menggunakan kata mengagumkan. Para pemuda seperti Chao Zhenyang dan Yap Liangchen semakin menghormati Tetua Ma. Keduanya memperlakukan Tetua Ma seperti seorang santo dengan karakter yang luar biasa. "Nak, kenapa kau masih berdiri di situ? Keluarkan pil bodohmu itu." Tetua Ma baru saja bilang dia bersedia mengajari dan membimbingmu. Tidakkah kau tahu ada banyak remaja yang memohon untuk bertemu dengan Tetua Ma? Kau beruntung hari ini. Apakah kau mengerti? Hehe. Aku tidak butuh dia untuk mengajari atau membimbingku. Aku bisa membimbingnya sendiri jika dia mau memperlakukanku seperti gurunya, kata Chen Xiaobei sambil terkekeh. Semua orang terkejut setelah mendengar jawaban Chen Xiaobei. Beraninya seorang pemuda seperti Chen Xiaobei mengaku ingin mengajar Tetua Ma. Dia bahkan ingin Tetua Ma memperlakukannya seperti seorang guru. Itu keterlaluan. Para tamu mengira Chen Xiaobei sudah kehilangan akal sehatnya, seolah-olah dia baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Penting untuk diketahui bahwa Tetua Ma adalah ahli alkimia terbaik di Hong Kong. Dia bisa dianggap sebagai seorang guru ketika datang ke Tiongkok. Itu adalah momen yang memalukan bagi Tetua Ma. "Anak muda, kita harus selalu bersikap rendah hati. Kamu akan menjadi bahan olok-olok tahun ini jika terus berbicara omong kosong." Tetua Ma benar. Berhenti bicara omong kosong padahal kau sama sekali tidak punya keahlian meracik pil. Ini sangat bodoh. Wei Su mengangguk dan berkata. Semua tamu lainnya juga mengangguk. Mereka semua merasa Chen Xiaobei membutuhkan bimbingan Tetua Ma. Dia telah melewati batas yang seharusnya tidak dia lewati. Dia baru saja kehilangan semua kredibilitas di depan semua tamu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiaobei memiliki 2 resep pil surgawi. Chen Xiaobei telah menguasai seni meracik pil. Chen Xiaobei dapat dengan mudah mengajari Tetua Ma pengetahuan tentang meracik pil. Kalian semua di sini mengira aku sombong dan bicara omong kosong. Sebenarnya, kemampuanku telah melampaui Huang Fumumin. Tetua Ma sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. C518 keterampilan meracik pil yang kompetitif. Chen Xiaobei ingin membimbing Huang Fumumin. Semua orang terkejut setelah Chen Xiaobei membuat pernyataan itu. Tetua Ma yang tenang dan mantap akhirnya kehilangan kendali. Dia menatap Chen Xiaobei dengan tajam dan berteriak, "Jaga ucapanmu. Dasar anak yang sombong. Beraninya kau menghina guru Huang Fu. Aku tidak mempermalukannya. Aku hanya menyatakan kebenaran." Chen Xiaobei mengangkat bahu. Bagi mereka, Huang Fumumin adalah ahli alkimia terbaik di Tiongkok. Namun, Chen Xiaobei tahu bahwa dia dapat dengan mudah melampauinya. Chen Xiaobei bahkan harus mempertimbangkan terlebih dahulu, jika Huang Fu meminta bimbingannya. "Guru Huang Fu adalah guru saya. Perjalanan saya dalam meracik pil pasti akan terhenti di tengah jalan jika bukan karena bimbingannya yang baik."
Kau tidak boleh mempermalukan guru Huang Fu selama aku di sini. Aku ingin bersaing denganmu. Aku akan menggunakan keahlianku untuk menamparkan wajahmu. Semua orang terkejut setelah Tetua Ma membuat pengumuman itu. Li Yunlin, Li Xiang, dan Tetua yang bersikap netral. Namun, mereka bertiga tidak senang dengan sikap arogan Chen Xiaobei. Mereka ingin Tetua Ma memberi pelajaran hidup kepada Chen Xiaobei. Bajingan! Kau sudah melewati batas. Sebentar lagi, aku akan memberitahumu bahwa dunia ini lebih besar dari yang kau kira. Kau akan menyadari betapa kecil dan bodohnya dirimu. Wei Su dan Tetua Ma berada di pihak yang sama. Keduanya menatap Chen Xiaobei dengan tajam. Mereka menunjukkan pendirian mereka dengan mengungkapkan isi pikiran mereka. Sementara itu, Chao Zhenyang, Yap Xiangho, dan Yap Liangchen mengerutkan kening. Mereka khawatir tentang Chen Xiaobei. Tak satu pun dari mereka menyangka semuanya akan berubah menjadi kekacauan sebesar ini. Ketiganya bertanya-tanya bagaimana Chen Xiaobei akan mengatasi kekacauan ini. Tidak bijaksana untuk menyinggung seseorang seperti Tetua Ma. Chen Xiaobei akan menghadapi banyak masalah di jalan meracik pil di masa depan, bahkan jika dia mengetahui seni meracik pil. Akan sulit baginya untuk menjadi seorang alkemis yang sukses. Namun, Chen Xiaobei tetap tenang. Dia berkata, aku akan menerima tantanganmu. Aku khawatir nanti kaulah yang akan mendapat tamparan di muka. Semua orang terkejut. Aku punya pengalaman 30 tahun dalam meracik pil. Tidak mungkin aku kalah darimu. Aku akan membenturkan kepalaku ke tembok jika kalah darimu. Aku ingin kau bersujud 10 kali menghadap utara jika kalah. Kau harus meminta maaf padanya dengan keras. Tidak masalah. Bagaimana jika kamu kalah dalam tantangan ini? Kamu bisa melakukan apa saja padaku jika aku kalah dalam tantangan ini. Dia berpikir mustahil baginya untuk kalah dari Chen Xiaobei. Menurutku semua alkemis itu sangat kaya. Transfer 100 juta ke rekeningku jika kau kalah dariku. Tidak masalah. Hanya 100 juta. Saya lebih dari bersedia mentransfer 1 miliar ke rekening Anda jika saya kalah dari Anda. Tidak heran semua pengusaha super kaya di Hong Kong memperlakukan Elder Ma seperti dewa mereka. Cara bicaranya lebih mendominasi daripada yang lain. Jadi, bagaimana kalian berencana melaksanakan tantangan ini? Tidak logis jika kalian ingin membuat pil di sini sekarang juga. Waktuku berharga. Aku tidak ingin membuang waktuku di sini, tanya Wei Su dengan nada sombong. Tuan Chen Xiaobei. Chen Xiaobei mengangguk dan Wu Tianhe melirik Wu Jihao. Dia berkata, Mei Jihao yang tidak bermoral, kau beruntung. Tetua Ma yang terkenal dari Hong Kong ada di sini. Lengan dan kakimu yang lumpuh bisa disembuhkan. Apakah ini nyata? Tetua Ma, tolong sembuhkan saya. Saya tidak ingin menjadi lumpuh seumur hidup. Keluarga saya akan membayar Anda banyak uang asalkan Anda bisa menyembuhkan saya. Saya mohon. Tuan Chen Xiaobei. Apakah ini yang Anda inginkan? Sebagai perwira berpangkat tinggi dari organisasi 6 pintu, Wu Tianhe pernah mendengar tentang Tetua Ma yang terkenal dari Hong Kong sebelumnya. Dia sangat senang. Namun, dia tidak bisa membaca pikiran Chen Xiaobei. Jadi, dia memutuskan untuk meminta izin Chen Xiaobei terlebih dahulu. Itu pertanyaan sederhana. Sebagian besar tamu tidak memperhatikannya. Hanya Li Xiang yang menyipitkan matanya. Dia benar-benar terkejut. Dia berpikir, Wu Tianhe adalah wakil kepala organisasi 6 pintu. Mengapa dia meminta izin Chen Xiaobei? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku tidak punya niat lain. Yang kuinginkan hanyalah membiarkan Tetua Ma memeriksa luka Mei Jihao. Tetua Ma, silakan duluan, kata Chen Xiaobei sambil menyeringai. Tetua Ma mengetahui niat Chen Xiaobei. Dia ingin menggunakan Wu Jihao sebagai kelinci percobaan untuk menguji kemampuan mereka. Tetap buka mata anjingmu, satu, lebar-lebar. Biar kutunjukkan padamu apa itu seni meracik pil. Aku akan menggunakan hasilnya untuk menamparkan wajahmu. Setelah itu, aku tantang kau untuk bersikap sok tangguh di depanku lagi. Setelah itu, ia mengangkat lengan Wu yang patah dan menggunakan teknik khusus untuk memeriksa tulang Wu yang hancur. Semua alkemis di Jianghu adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok tingkat atas. Mereka harus mendiagnosis penyebab penyakit atau cedera sebelum memberikan obat kepada pasien mereka. Dari situ, mereka juga dapat meracik pil yang paling cocok untuk pasien. Setelah beberapa waktu, Tetua Ma berkata, tulangnya hancur. Dia membutuhkan sekitar 3 tahun untuk memulihkan mobilitasnya jika menggunakan pendekatan pengobatan barat. Dampak dari cedera ini juga bisa sangat serius. Ini tidak berbeda dengan proses penyembuhan. Benar. Itu juga yang dikatakan dokterku. Apakah kau punya cara untuk menyelamatkanku? Aku tidak ingin menjadi orang cacat.
Kumohon. Sungguh keberuntunganmu yang memungkinkanmu bertemu Tetua Ma hari ini. Beberapa tahun lalu, seorang anak dari politisi paling berpengaruh menderita luka serupa. Namun, Tetua Ma berhasil menyembuhkannya dalam waktu 1 tahun. Ia kembali bisa bergerak seolah-olah tidak pernah menderita luka sebelumnya. Ya Tuhan! Akhirnya, aku bertemu seseorang yang bisa menyembuhkanku. Wu sangat gembira. Dia ingin melompat dari kursi rodanya untuk memeluk paha Tetua Ma. Tetua Ma, mercy. Tolong selamatkan aku. Ishak tangis. Ishak tangis. Anda adalah wali baptis saya jika Anda menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah melupakan perbuatan baik yang Anda lakukan untuk saya. Anda sungguh tulus. Saya akan menjual 3 pil generasi otot dan tulang kepada Anda. Minum 1 setiap 4 bulan. Perhatikan juga pola makan Anda. Anda seharusnya pulih sepenuhnya dalam waktu 1 tahun. Tetua Ma sangat bangga dengan pil-pilnya. Dia menatap Chen Xiaobei dengan tajam dan mengeluarkan botol giok hetian yang indah dari sakunya. Para tamu di ruangan itu tahu bahwa botol itu saja harganya sekitar ratusan ribu. Tak perlu dikatakan, pil di dalam botol itu bahkan lebih mahal. Pada saat yang sama, Chen Xiaobei mengeluarkan pil hitam pekat dari sakunya dan berkata dengan nada merendahkan, simpan saja si brengsek itu di sakumu. Pilku akan menyembuhkan lukanya seketika. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tulangnya hancur. Tidak mungkin pulih seketika. Mata Cao dan keluarga Yap membelalak. Mereka berada di pihak Chen Xiaobei. Namun, mereka merasa sangat sulit untuk mempercayai klaim Chen Xiaobei, apalagi klaim dari orang luar. Nak, kau bicara omong kosong. Guru Huangfu memiliki obat terbaik untuk menyembuhkan luka di dunia ini. Bahkan pil peremajaan giok hitam miliknya membutuhkan 7 hari 7 malam untuk menyembuhkan luka. Klaim yang baru saja kau sampaikan sangat tidak masuk akal. Kau benar. Bajingan itu omong kosong. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya apa yang dia katakan, kata Wei Su. Ini sungguh luar biasa. Dia mungkin akan menerima hadiah Nobel jika obatnya bisa menyembuhkan luka Wu Jihao secara instan, kata Li Yunlin. Cara dia membual sama sekali tidak profesional. Lihatlah Tetua Ma. Wadah yang dia gunakan untuk menyimpan pilnya bernilai setidaknya ratusan ribu. Anak itu hanya mengeluarkan pil dari sakunya. Orang-orang akan mengira benda bulat hitam itu adalah pil yang terbuat dari lumpur, kata Tetua Fang dan Tetua Yang. Setidaknya bola lumpur itu tidak berbahaya. Aku khawatir dia tanpa sengaja mencampur zat beracun ke dalam pilnya. Orang itu bisa terbunuh oleh pilnya, kata Wei Su mengejek. Chen Xiaobei tetap tenang ketika semua orang mengejeknya. Dia berjalan menghampiri Wu Jihao dan berkata, Wu Jihao, buka mulutmu. Tuan, Chen Xiaobei. Chen Xiaobei memasukkan pil peningkat kehidupan Tai ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengangkat lengannya dan menggunakan metode khusus untuk memperbaiki tulangnya. Sakit. Aduh. Sakit sekali. Awalnya, Wu Jihao berteriak kesakitan. Semua orang di sekitarnya juga tak henti-hentinya mengejeknya. 10 detik kemudian, Wu berhenti berteriak. Ia berkata dengan terkejut, panas. Panas sekali. Rasanya lengan dan kakiku terbakar. Nyaman sekali. Jari-jariku bisa bergerak lagi. Semua orang di sekitar Chen Xiaobei terdiam. Kata-kata ejekan mereka digantikan dengan tatapan terkejut. Terutama Tetua Ma, matanya tampak seperti akan keluar dan jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia tahu bagaimana rasanya dipanggang. 10 menit kemudian, Chen Xiaobei menerapkan perlakuan yang sama pada kaki Wu Jihao. Lalu dia menepuk pundaknya dan berkata, kamu boleh bangun sekarang. Wu menelan ludah dan mengerahkan sedikit kekuatan ke kakinya. Dia bangkit dari kursi rodanya. Ya Tuhan, aku sembuh. Aku benar-benar pulih. Tuan Chen Xiaobei. Anda adalah dewa. Anda adalah dewa yang hidup. Anda adalah wali baptis saya. Mulai hari ini, saya adalah penggemar terbesar Anda. Saya akan menuruti apapun yang Anda perintahkan. Benar-benar sembuh. Semua orang di ruangan itu terkejut. Seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan mereka. Pil surgawi. Ini pasti pil surgawi. 1 pil dan dia sembuh. Pil surgawi seperti ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin pil seperti ini ada di dunia manusia? Tetua Ma gemetar saat berbicara. Bulu kuduknya merinding. Semua orang juga panik. Mereka tidak akan percaya pada keajaiban seperti itu jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pil Chen Xiaobei baru saja membantu seorang pria lumpuh mendapatkan kembali mobilitasnya. Itu seperti sihir. Tidak heran Chen Xiaobei memandang rendah Tetua Ma. Dia bahkan menyebutkan bahwa Huangfu membutuhkan bimbingannya. Lagi pula dia memang berhak. Dengan pil seperti itu,
Chen Xiaobei bisa mendominasi bidang alkimia. Bahkan pil permajaan giok hitam dari guru Huang Fu pun tak bisa dibandingkan dengan pil Chen Xiaobei, gumam Tetua Ma pada dirinya sendiri. Khasiat pil permajaan giok hitam bagaikan kisah legendaris bagi setiap alkemis. Namun, khasiatnya 1000 kali lebih lemah daripada pil Chen Xiaobei. Pada saat itu, kisah legendaris tersebut hancur berkeping-keping. Wajah Tetua Ma benar-benar pucat. "Tetua Ma, apakah Anda bersedia menyerah?" tanya Chen Xiaobei. "Tuan Chen Xiaobei, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak pantas lagi menyandang gelar itu. Panggil saja saya Ma kecil. Saya lebih dari bersedia untuk menyerah. Saya bisa mentransfer uangnya kapanpun Anda mau." Tetua Ma bersikap sangat rendah hati di depan Chen Xiaobei. Sejak saat itu, ia memanggil Chen Xiaobei dengan sebutan Tuan Chen Xiaobei. Dia benar-benar pintar. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia memutuskan untuk melawan Chen Xiaobei. Dia berharap Chen Xiaobei dapat membimbingnya dalam meracik pil jika dia bersikap sopan kepadanya. Dia benar-benar ingin meningkatkan dirinya. Setelah itu, Chen Xiaobei memberikan nomor rekeningnya kepada Tetua Ma dan Tetua Ma langsung mentransfer 100 juta ke rekeningnya. Beberapa saat kemudian, kerumunan orang tersebut pulih dari keadaan terkejut mereka. "Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu kau adalah seorang alkemis tingkat dewa. Tuan Chen, keahlianmu melampaui tingkat dewa. Kau telah menguasai seni meracik pil. Kau pantas mendapatkan hadiah Nobel," kata Li Yunlin dengan hormat. "Menurutku, hadiah Nobel bukanlah apa-apa bagi Tuan Chen Xiaobei," desah Li Xiang. "Tentu saja. Pil ini akan mengguncang dunia persilatan jika semua orang mengetahuinya. Bahkan seluruh negeri akan memperhatikannya. Hadiah Nobel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan negara kita untuk Tuan Chen Xiaobei," kata Cao. Tetua Fang dan tetua yang menyesal telah mengejek Chen Xiaobei sebelumnya karena mengeluarkan bola lumpur. Mereka telah mengalami momen memalukan yang klasik. Di sisi lain, Wei Su adalah orang yang terus-menerus mengejek Chen Xiaobei. Pada saat itu, dia berharap bisa memutar kembali waktu. Profesi alkemis adalah profesi paling langka di seluruh negeri. Setiap faksi di Jianghu akan membangun hubungan baik dengan alkemis tingkat dewa seperti Chen Xiaobei. Sebenarnya, Wei Su ingin berteman dengan beberapa alkemis papan atas hari ini. Sayangnya, dia malah menyinggung seorang alkemis tingkat dewa yang bisa meracik pil surgawi. Saat itu, dia hanya ingin menamparkan dirinya sendiri karena telah menyinggung Chen Xiaobei. Dia pasti bisa berteman dengan Chen Xiaobei jika dia memperlakukannya dengan hormat barusan. "Tuan Chen, apakah Anda masih ingin menjual pil Anda? Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya?" tanya Yap Xianghu dengan sopan. "C520. Label harga yang mahal. Ini pertama kalinya saya meracik pil. Saya juga belum yakin soal harganya. Mungkin kalian bisa memberi saran tentang penetapan harga pil saya," kata Chen Xiaobei dengan tenang. "Saya punya saran. Tuan Chen Xiaobei, apakah Anda ingin mendengarkannya? Harga pil permajaan giok hitam milik Tuan Huang Fu mencapai 30 juta. Tuan Chen, pil Anda jauh lebih efektif daripada pilnya. Pil Anda juga sangat langka. Saya rasa pil Anda seharusnya berharga 300 juta per buah. Itu 10 kali lipat harga pil permajaan giok hitam." Chen Xiaobei terkejut karena tidak menyangka pil buatannya akan laku dengan harga setinggi itu. Saat itu, ia memiliki 7 pil peningkat kehidupan Tai dan 12 pil pembakar tulang. Semua pil itu harganya beberapa miliar. Chen Xiaobei bahkan tidak mengeluarkan sepeser pun untuk membuat pil-pil itu. Itu murni keuntungan. Keuntungan yang sangat besar. Namun, Chen Xiaobei bertanya-tanya apakah para tamu super kaya itu akan membeli pilnya dengan harga setinggi itu. Chen Xiaobei berpura-pura berpikir sejenak dan berkata, "Aku telah menggunakan banyak bahan obat mahal dan usaha untuk meracik pil ini. Kurasa harganya cukup wajar. Jadi, harganya tetap." Setelah itu, Chen Xiaobei khawatir mereka akan menegosiasikan harga dengannya. Li Yunlin segera berkata, "Harga yang bagus. Saya mau 10 buah. Saya bisa mentransfer uangnya kepada Anda dalam waktu 3 hari. Li Yunlin adalah orang yang sangat kaya di Provinsi Zhong. Dia bahkan tidak ragu-ragu ketika menghabiskan 3 miliar. Namun, Chen Xiaobei tidak terkejut. Li berada di posisi tinggi dalam hierarki sosial. Karena itu, dia harus menangani semua jenis masalah yang dapat mengancam keluarganya. Tentu saja, dia tidak akan berpikir 2 kali untuk membeli sesuatu yang dapat menjaga kesehatan dan keselamatannya serta cucunya. Pil itu sebenarnya cukup murah baginya. Pil-pil itu benar-benar sepadan dengan harganya. Keluarga Cao juga ingin membeli 10 pil.
Mungkin kita bisa membicarakan kerjasama dengan pemerintah di masa depan, kata Cao. Keluarga Cao adalah salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di kota naga. Mereka memiliki koneksi dengan para penguasa tertinggi di negara itu. Kekayaan mereka tak ada habisnya. Nama mereka tidak ada dalam daftar orang terkaya Forbes. Karena berbagai alasan politik, mereka tidak berani mencantumkan nama mereka dalam daftar tersebut. Mereka persis seperti keluarga Rothschild dan Wittgenstein. Kekayaan mereka cukup untuk menghancurkan orang-orang terkaya di dunia ini. Namun, mereka memilih untuk hidup sederhana. Jadi, mereka tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat. Chen Xiaobei tahu bahwa keluarga Cao sangat kaya ketika tetua Cao pergi sendiri ke kota anggur hijau untuk membeli patung giok senilai 4 miliar. Bagi mereka, uang hanyalah serangkaian angka. Cao tidak banyak bicara tentang bekerja sama dengan pemerintah. Itu adalah hal yang sangat rahasia. Namun, Chen Xiaobei dapat menebak bahwa dia akan bekerja sama dengan Thunder Kirin. Uang akan terus mengalir ke rekeningnya ketika dia memiliki cukup pil untuk dijual kepada mereka. Keluarga Yap kami kecil. Kami ingin membeli 3 pil surgawi, meskipun itu berarti menjual semua yang kami miliki. Mohon kabulkan permintaan kami, kata Yap Xianghu dengan putus asa. Total kekayaan mereka adalah 2 miliar, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mengeluarkan 900 juta dalam waktu sesingkat itu. Namun, Yap Xianghu tetap ingin berusaha sekuat tenaga untuk membeli 3 pil peningkat kehidupan Tai. Jelas, pil itu sendiri sangat menarik. Keluarga Wu juga ingin membeli 3 pil itu. Termasuk pil yang diminum Ji Hao tadi. Saya harap Tuan Chen Xiaobei bisa menjual 2 pil lagi kepada kami, kata Wu Tianhe. Kalian semua terlalu serakah. Itu adalah pil surgawi. Ini bukan pasar basah. Kurasa Tuan Chen Xiaobei tidak membawa sekitar 20 pil, kata Tetua Ma. Semua orang terkejut setelah mendengar komentar Tetua Ma. Kita sudah gila. Meracik pil itu sangat sulit. Kudengar seorang alkemis hanya bisa membuat 1 atau 2 pil sekaligus. Proses pembuatannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Kurasa Tuan Chen Xiaobei juga tidak punya banyak pil. Tetua Ma mengangguk, menoleh ke Chen Xiaobei, dan berkata dengan sopan, Tuan Chen, mohon berkati saya. Saya hanya ingin membeli pil surgawi dari Anda. Saya pasti akan menjadikannya pusaka keluarga dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Saya bersedia membayar 30% lebih mahal. Kerumunan mulai tegang. Aku rela membayar 50% lebih mahal. Xiaobei, kita saudara baik. Kau harus menyisihkan 1 pil untukku, kata Cao. Tuan Chen Xiaobei, kami juga bersedia membayar 50% lebih mahal. Kami hanya ingin membeli 1 pil surgawi, kata Yap Xianghu dan Wu Tianhe. Tuan Chen Xiaobei, saya bersedia membayar 2 kali lipat harganya. Li Yunlin merasa gugup. Dia tidak mengenal Chen Xiaobei dengan baik. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan uang untuk menutupi selisihnya. Di sisi lain, Tetua Fang dan Tetua Yang hanya bisa mengamati mereka dari jauh. Mereka benar-benar iri kepada mereka. Hanya keluarga-keluarga yang benar-benar berkuasa yang mampu membeli pil semahal itu. Mustahil bagi orang biasa untuk membelinya. Wei Su membawa banyak uang. Namun, karena telah menyinggung perasaan Chen Xiaobei sebelumnya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa menyesali tindakan bodohnya itu. Kalian tidak perlu berebut hal itu. Semua orang terdiam ketika Chen Xiaobei mengangkat tangannya. Chen Xiaobei sebenarnya sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Namun, Chen Xiaobei tidak berencana untuk menipu mereka. Dia ingin memastikan bisnis pilnya dapat bertahan lama dengan menjadikan mereka pelanggan tetapnya. Tidak akan menguntungkan baginya jika dia memilih untuk mengabaikan etika bisnis. Keserakahan selalu menjadi faktor yang menghancurkan banyak hal di dunia ini. Chen Xiaobei cukup cerdas untuk tidak membiarkan keserakahan menguasai hatinya. Dia berkata, aku hanya punya 7 pil peningkat kehidupan Tai. Setiap keluarga hanya diperbolehkan memiliki 1 pil. Harganya 300 juta. Aku tidak akan menaikkan harga. Bayar saja sesuai dengan harga yang tertera. Semua orang senang setelah Chen Xiaobei membuat pengumuman itu. Mereka memuji kredibilitas Chen Xiaobei. Chen Xiaobei adalah satu-satunya orang yang menjual pil surgawi di Jianghu. Dia bisa dengan mudah menaikkan harga kapanpun dia mau. Namun, Chen Xiaobei memutuskan untuk tetap pada harga yang telah dia tetapkan sebelumnya. Itu benar-benar patut dipuji. Semua orang pasti akan membeli darinya lagi. Chen Xiaobei sangat senang setelah mendengar pujian mereka. Inilah hasil yang diinginkannya. Tak lama kemudian, semua orang mentransfer uang ke rekening Chen Xiaobei untuk mendapatkan pil tersebut. Para tamu sangat gembira karena mereka baru saja memperoleh harta karun yang sangat langka.
Mereka semua memperlakukan pil itu seperti bayi mereka sendiri. Uang yang dikeluarkan sangat bermanfaat. Wei Su menatap mereka seperti bayi. Air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada Chen Xiaobei, "Tuan Chen, Anda masih memiliki 2 pil surgawi. Apakah Anda keberatan menjual satu kepada saya? Tolong." Chen Xiaobei menyipitkan matanya dan tertawa jahat. "Tentu. Aku harus menambah jumlahnya karena kau telah mempermainkanku barusan. Tentu. Aku bersedia membayar asalkan aku bisa mendapatkan pil surgawi ini. Berapa harga jualnya?" Jadi tadi kata, bajingan, diucapkan 3 kali dan, persetan denganmu, sekali. Sebenarnya aku tidak serakah itu. Satu kata makian harganya 300 juta. Jadi, 300 juta ditambah 1,2 miliar adalah 1,5 miliar. Bayar aku dan aku akan memberimu pilnya. Blar gegehah. Wei Su hampir memuntahkan seteguk darah ke langit-langit. Satu kata makian harganya 300 juta. Itu gila. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.